harus melihat daripada kebutuhan daripada siswa, yaitu dengan melihat kodrat daripada anak tersebut. Itu jangan lupa ya Bu ya. Iya Pak. Ya tapi intinya seperti Ibu bilang tadi itu tetap yang namanya berpihak kepada siswa, jangan lagi kepada guru ya Bu ya. Oke bagus. Kita lanjut ya Bu, nomor 2. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Ibu melakukan perubahan? Jadi pembelajaran apalah yang Ibu dapatkan dari filosofi itu? Yang saya dapatkan itu yang pasti menuntut anak sesuai kodrat alam, sesuai Terus? kodrat zaman, agar mereka mendapatkan kebahagiaan, keselamatan yang tingginya kan gitu kan Pak. Iya. Jadi kalimat inilah yang menjadi pendorong saya agar saya tidak keliru lagi di dalam kelas itu Pak. Jadi memang benar-benar kita terapkan yang benar-benar berpusat pada siswa. Nah, itu seperti saya menyampingkan kehendak saya sebagai peserta didik gitu kan Pak. Saya memang berusaha untuk mengimplementasikan ke dalam kelas itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Ibu yang Ibu dapatkan dari pembelajaran ini yang mendorong Ibu itu adalah adanya pembelajaran yang menuntun dari setiap anak. Itu intinya ya Bu ya. Adalah kita harus menuntun setiap anak sehingga kodrat yang dimiliki itu tidak hilang ya Bu ya. Oke bagus ya. Kemudian Bu, bagaimana respon setelah Ibu mengajar dengan menggunakan pemikiran KAD tersebut? Bagaimana respon dari peserta didik Ibu atas perubahan yang dilakukan? Dan bagaimana juga respon Ibu melihat dari peserta didik tersebut? Responnya sangat baik kasih Pak. Jadi anak-anak itu udah nggak menganggap bahwa belajar itu membosankan, malah menjadi hal yang menyenangkan gitu ya betul, kan Pak. Betul. Kemudian jujur aja saya merasa bahagia gitu Pak, karena saya melihat anak-anak saya itu sekarang memiliki empati dan tentunya yang paling penting itu mereka tidak ada tekanan lagi dalam pelajaran gitu Pak. Kemudian mereka terlihat bahagia lah intinya di kelas Pak. Jadi belajar itu bukan jadi momok yang menyeramkan atau membosankan, malah menjadi menyenangkan bagi mereka. Yang artinya gini Bu ya, artinya bahwa anak-anak itu dengan adanya penerapan itu, anak-anak itu jadi semangat untuk mengikuti pembelajaran, senang. Dan bahkan mereka tidak ada lagi karena Ibu sudah mengetahui daripada kebutuhan si anak. Oke bagus ya. Oke sekali Bu ya. Kemudian Bu ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut, berikutnya adalah apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi yang baik itu apa dan yang masih kurang itu apa yang mau diperbaiki? Saya rasa semuanya sudah baik Pak. Kenapa saya bilang sudah baik? Lihat dari respon dari kepala sekolah, respon dari rekan sejawat, terutama respon dari peserta didik saya, gitu kan Pak. Jadi kan sasaran kita memang penerapannya kan peserta didik. Jadi kalau respon mereka baik, ya alhamdulillah. Insya Allah semua yang saya harapkan itu memang sudah baik gitu Pak. Jadi apapun yang Ibu berarti tidak ada lagi yang perlu dirubah ya. Oke bagus ya. Jadi artinya sudah berjalan sesuai dengan kemauan Ibu dan juga kepala sekolah serta tadi sudah mendukung ya Bu ya. Oke, sekarang Bu ini lanjutannya adalah perubahan konkret yang dilakukan di dalam kelas. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal kerja? Jadi kan Ibu kan sudah buat jurnal kerja. Sudah Ibu tuangkan nggak di jurnal? Saya pun juga tentu juga Bu, saya selalu mengingatkan Ibu 100% sudah semua Bu. Iya sudah Pak. Sudah dituangkan di jurnal di mingguan semuanya. Bagus. Kita lanjut ya Bu ya, pembuatan kerangka portofolio. Nah ini pembuatan kerangka portofolio ini. Nah yang pertama kan Ibu kan sudah buat kerangka portofolio waktu di lokakarya orientasi sudah dijelaskan oleh pengajar praktik. Yang mau saya tanyakan dalam pembuatan portofolio digital Ibu, yang mau saya tanyakan adalah media apa yang akan Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital tersebut? Oh hanya Google Sheet aja Bu. Di dalam Google Sheet itu ada kesulitan nggak atau bagaimana dulu mengaplikasikan masih bingung nggak? Bingung Pak, tapi sekarang setelah dipelajari saya tanya juga lah kan Pak sama teman-teman yang paham kan pastinya, malah mudah. Bahkan istilahnya gini loh Pak, tidak menyemak gitu di tas kita, karena otomatis kan semua masuk ke sini. Iya. Gitu Pak, jadi nggak takut hilang, tidak takut istilahnya dia pindah ke folder ini udah jadi satu. Gitu, iya betul. Gitu maksudnya. Jadi di Google Sheet ini Bu, yang awalnya Ibu tidak mengerti, tapi karena ada pembelajaran jadi lebih mengerti. Tapi di Google Sheet ini Bu, bisa kita Ibu nanti lebih dalamkan lagi itu kalau bisa yang namanya segala dalam bentuk portofolio digital itu harus tahu komponennya. Jadi saya komponen apa saja yang akan dituangkan dalam portofolio digital? Saya tuangkan itu saya ada umpan balik,
Oh, kan, berbalik Pak. ya, bagus terus kan. Terus ada di artefak aksi nyata. Iya, bagus. Kemudian sertifikat saya buat, Iya. profil, Belanda itu loh, Pak. Oke, semua komponen yang ibu itu bilang itu udah ada, itu Udah semuanya ada. memang adalah komponen daripada portofolio digital. Iya, Pak. Jadi gini Bu, dalam membuat misalnya portofolio digital, ibu kan akan membuat yang namanya aksi nyata. Iya, Pak. Jadi aksi nyata itu kan biasanya kan yang hanya diminta kan dalam LMS itu nanti yang dinilai Bu hanya satu modul 1.4, Iya. 2.3 dan 3.3. Walaupun tidak diminta atau tidak dinilai dari fasilitator, itu ibu tetap menjalankan yang namanya aksi nyata. Kenapa? Karena aksi nyata itu nanti ibu kirimkan akan dinilai secara pribadi oleh pengajar praktik dan fasilitator lain. Yang kedua, ibu juga harus bisa, ibu tetap membuat aksi nyata. Karena apa? Karena portofolio digital ibu nanti akan dituangkan di aksi nyata. Jadi ibu nanti buat komponennya modul 1.1, aksi nyatanya apa, 1.2 apa. Jadi sampai nanti ibu nanti modul 3.3 selesainya pendidikan ibu, jadi ibu bisa buat yang bisa dilihat orang, oh ini yang namanya guru penggeraknya. Yang kedua Bu, di portofolio di profil ibu bisa buatkan yang namanya itu pengalaman mengajar ibu, prestasi ibu kalau ada, kemudian nomor kontak ibu. Iya, semua bisa. Udah lengkap ya Bu ya. Oke, bagus ya. Jadi nanti itu udah mantap ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya nggak ada masalah di Google Site ya. Udah bisa ya. Udah bisa. Aku pikir saya nggak bisa, jadi karena ada pembelajaran jadi bisa ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, tadi seperti nomor 3, seperti apakah bentuk penyajian portofolio digital yang akan ibu buat dalam pembuatan? Jadi ibu menggunakan portofolio digital ini PDF atau link website link yang ibu punya YouTube. Punya, Pak. Jadi YouTube aksi nyatanya ibu kirimkan Iya, dulu. kirimkan dulu. Setelah itu ambil linknya kan? Iya. Iya, itu maksud Dia saya. langsung otomatis ke YouTube, Pak. Iya, itu tadi itu yang bagus. Saya pun Hmm. setuju dengan itu yang bagus karena banyak kayak si Pak Rido semalam saya lihat portofolio digitalnya itu Google Drive. Jadi nggak Padahal kan sebagian juga yang betul tidak memang kan, Pak. Iya, cuman maksudnya gini, yang ada di aksi nyata itu, misalnya Betul, misalnya, semua. nah kalau Heeh. jadi kalau dia ada, misalnya saya bilang semalam sama Pak Rido itu kalau bisa dibuat YouTube. Kenapa? Coba Coba saya Bapak lihat. mau lihat. Nah, bisa. Coba ada dulu. Ini udah bagus nih, ada semuanya. Iya, ini belum saya ganti karena setiap halaman itu saya beda-beda. Oh iya. Misalnya gitu. Kan baru pandai buat. Betul, nggak apa-apa. Bu. Namanya kan masih sampai lama dipendek. Saya ada 5 bulan lagi. Nah, ini Nah. kalau seperti ini kan saya memang belum berapa. Iya. Itu dia. Silakan kan ini yang saya seperti Iya. satu YouTube ini YouTube. Iya. Iya, itu bagus. Ini yang saya minta kemarin sama Pak Rido, karena Pak Rido itu hanya bentuknya Google Drive semua, jadi nggak nampak. Mungkin Hanya memang karena tadi belum paham. Ya, coba udah saya cari juga. Kalau Bapak punya YouTube, saya bilang enggak. Kalau bisa punya YouTube ya Pak ya, supaya bisa ibu Bapak berbagi sama orang lain, jadi orang lain bisa melihat. Kalau di Google Drive kan hanya bisa dilihat kan kita sendiri aja, aku bilang. Jadi kalau ada di YouTube, kita tinggal ambil linknya dan yang linknya itu langsung nampak yang namanya bentuk mukanya atau bentuk covernya depan, saya bilang. Rencana kan masih mau saya buat apa thumbnail gitu Pak depannya. Jadi Oh iya, nggak bisa. kayak gini kan. Ini kan masih karena belum paham Iya. kan, Pak. Ini kan masih kayak di slide keberapa ini Iya. kan. Kalau itu thumbnail kan langsung Langsung foto ke depan kita gitu. Seperti itu betul. Jadi harus nampak yang namanya foto kita. Kalau slide kan kita kan memang sih bisa aja, nggak apa-apa ya. Jadi gini Bu, kenapa dibuat portofolio digital ini sebenarnya nggak ada penilaian. Cuman itu sebagai syarat. Yang kedua itu sebagai praktek baik ibu, kumpulan dari praktek baik ibu selama melakukan yang namanya pendidikan guru penggerak. Dan itu bisa ibu tuangkan nanti di PMM sebagai yang namanya praktek baik ibu. Itu nanti di situ. Itulah gunanya yang namanya portofolio digital itu gunanya. Kalau masalah penilaian itu belum ada penilaian untuk portofolio digital, cuman supaya kita nanti terarah tugas dan semua aksi nyata kita, maka kita buat yang namanya portofolio digital ya. Oke, itu tadi masalah portofolio digital. Kalau kita mulai dari sekarang, kita lanjut ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak gitu ya. Proses perhatikan ya, dengan kita lanjut, yaitu adalah yang pertama, kompetensi apa yang sudah baik, jelaskan alasannya. Kompetensi pedagogik sih Pak. Pedagogi ya. Atau pemahaman dalam modul itu kan Pak, dan manajemen waktu menurut saya.
Soalnya di mana saya sudah mulai memahami kan Pak, apa sih pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu kan. Kemudian kalau dalam tugas-tugas kan Bapak seperti yang Bapak tahu saya melaksanakan tugas sebelum gede. Seperti yang Bapak ajarkan juga kan. Sebenarnya itu sangat membantu Pak. Jadi ketika saya mengerjakan semua nih 1 hari 1 atau 1 hari 2, saya punya waktu luang di akhir. Benar sekali. Jadi saya bisa mengerjakan tugas yang lain di sekolah. Memang gitu, jadi Bu. saya pikiran saya peluang Bu. Pak awalnya saya memang kan repot, tapi besok kan saya santai Pak. Saya bisa jalan-jalan, saya bisa refreshing, gitu. Jadi makanya saya selalu mengerjakan tugas itu gitu ya, memang supaya saya punya waktu di Iya, luar betul. belakangnya. Itu memang harus kayak gitu Bu ya. Jadi jangan di situ dikebut aja, jadi nggak siap nanti kan gitu ya. Jadi Bu, kompetensi Ibu adalah kompetensi pedagogik ya Bu ya. Tapi gini Bu, kalau kompetensi pedagogi itu kan dalam hal yang namanya kompetensi pembelajaran. Jadi Ibu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Tapi ada baiknya Ibu juga bisa, karena kita juga punya yang namanya kompetensi seperti nilai peran guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak itu Ibu seperti inovatif. Nah Ibu harus lebih berinovatif untuk Ibu tingkatkan. Nanti Ibu masukkan dan Ibu pelajari lagi mengenai kemampuan berinovatif. Kenapa? Karena inovatif itu salah satu yang membuat siswa itu senang. Kenapa? Kita menyajikan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kita harus bisa melihat yang namanya keadaan audiens atau siswanya. Kalau kita menggunakan yang begitu aja terus, mungkin si audiens atau siswanya udah bosan. Tapi kalau kita punya yang namanya kemampuan inovatif, kita berinovatif pada diri kita. Misalnya kita ingin mengajari ini dengan mengajari ini beda, mungkin siswanya akan senang. Jadi kalau saat itu dia mau datang, Ibu Rida itu pasti masuk dengan gaya yang ini gitu. Jadi berbeda kan, siswanya udah menyambut gitu ya. Tapi ada guru kan banyak sekali sekarang ini dia hanya tahunya sebagai pemimpin pembelajaran atau pedagoginya dia yang menjelaskan aja. Kadang-kadang kan si siswanya kan bosan kalau menjelaskan aja ya. Jadi yang perlu saya tekankan sama Ibu tadi udah bagus ya, itu yang namanya pemimpin pembelajaran atau pedagogi. Ibu itu juga harus dinaungkan dengan yang namanya kemampuan inovatif Ibu. Karena itu sangat penting. Karena dalam sekarang kurikulum nasional ini Bu, di dalam PMM itu sebanyak orang buat yang namanya praktik baik itu karena apa? Karena inovatif mereka ya Bu ya. Oke, kemudian Bu, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Jadi Ibu kan seperti saya katakan tadi, kompetensi yang Bu perlu ditingkatkan itu tadi yang baik adalah pedagogi. Kalau yang perlu ditingkatkan apa? Sosial Pak. Sosial. Kenapa Bu sosial? Sosial saya kurang bisa public speaking Pak. Karena memang saya kan dari peran GP guru penggerak itu 5 kan Pak. Ada inovatif, mandiri. Iya, saya lebih ke betul. mandiri Pak. Mandiri itu kayak saya lebih suka ikuti ajang kompetisi segala macam itu saya sendiri gitu. Saya tidak melibatkan orang lain. Nah, susahnya saya tuh berkolaborasi sebenarnya Betul, kan Pak. Nah, itulah sosial saya kurang. Jadi pengelolaan kata-kata saya pun kurang. Makanya agak kewalahan sebenarnya saya kalau call gitu saya agak kewalahan Pak. Itu terbantu sama Pak Ridho Amarsya itu Pak untuk membackup. Makanya tugas saya tuh kayak membuat ini aja tugas, membantu tugas gitu. Oke, berarti Ibu harus bisa yang namanya sosialnya itu harus perlu ditingkatkan. Kenapa? Ibu itu harus perlu itu sangat penting bagi Ibu. Kenapa? Memang tadi Ibu bilang tadi adalah public speaking. Itu dia. Cuman kan kita sebagai yang namanya pengajar ini kita juga harus bisa berkolaboratif. Kenapa? Ilmunya itu kan kalau supaya kita tidak sendiri, kita juga harus mendapatkan dari rekan sejawat itu pasti ada juga bahan ilmu, bahan yang perlu kita, bahan yang penting juga kita dapat dari mereka kan gitu ya. Yang kedua itu Ibu juga kalau bisa sih mandiri Ibu tadi udah bagus. Kalau mandiri itu kita belajar sendiri, meningkatkan diri kita sendiri tanpa dari orang lain, tapi dengan menggunakan yang namanya sumber-sumber lain gitu. Jadi Ibu mandiri, tapi perlu juga satu tadi saya katakan, benar kata Ibu, sosial itu sangat penting. Kolaboratif Ibu kepada rekan sejawat itu sangat penting. Karena mulainya pembelajaran itu kan kita dari kita sendiri. Setelah itu kita ajarkan guru. Jadi kalau kita berhasil Bu, kita dikatakan berhasil ini jika kita sudah mengajak rekan guru itu ikut sama kita. Jadi kalau kita hanya sendiri itu belum berhasil. Karena dulu terbiasa gini Pak, sistem pegang kelas masing-masing gitu. Sebelum saya di sini. Oh gitu ya. Pegang kelas masing-masing. Pokoknya jangan campur-campur gitu Pak, urus kelas masing-masing. Iya, Jadi betul, kan betul. Terbiasa dengan itu Pak, 5 tahun saya ngajar di sekolah yang lama kan Pak. Jadi kebiasaan tuh mandiri, apa-apa kerja sendiri gitu Pak. Jadi itu kurang saya itu ya itu.
jadi kalau bisa tidak apa-apa kan ya, kalau untuk tugas-tugas alhamdulillah saya bisa gitu Pak. Tapi kalau memang kalau udah tersangkut paut dengan pengolahan kata-kata itu yang memang agak saya Susah, sulit itulah perlu yang saya ingin saya belajar kayak bapak ngomong gitu kayaknya enak gitu kan, atau Pak saya lihat kepala sekolah saya ngomong tuh kayaknya enak gitu. Iya, betul. Tapi memang untuk sampai ke tingkat itu kan butuh proses itu Iya, Pak, benar. gitu maksud saya. Sama Ibu, saya juga dulu begitu juga. Karena Berarti kita bapak anak MIPA juga iya, kan. saya sedikit berbicara tapi banyak berpikir untuk yang dalam bentuk berbicaranya pun kita harus nyata. Nggak bisa yang namanya seperti basa-basi gitu ya. Tapi lama kelamaan saya juga melihat gini Bu, saya waktu dalam masa pembelajaran itu dulu, saya harus perlu juga yang namanya saya tingkatkan itu, perlu juga yang namanya ini harus bisa bersosialisasi dan berbicara di depan umum. Saya mulai juga dari diri saya beranikan, tapi lama kelamaan saya bisa dan mental saya yang pertama saya uji gitu ya. Iya, dulu saya seperti itu, saya grogi dulu. Tapi kelamaan saya membiasakan diri, akhirnya memang betul juga kata orang Allah bisa karena terbiasa. Betul. Saya juga gitu dulu Bu, sampai sekarang terpilih terus ikut pelatihan narasumber kemana-mana. Saya ikut juga narasumber dari sekolah lain memberikan ini saya. Tapi itu aja Bu intinya. Ibu tadi ada memang benar-benar Ibu tadi ingin meningkatkannya. Mulailah dari berkolaboratif dengan rekan guru. Jika punya Ibu praktek baik, Ibu bisa konfirmasi ke kepala sekolah. Setelah konfirmasi kepala sekolah, saya mempunyai praktek baik. Ibu buatkan praktek baik terutama di sekolah ekosistem Ibu dulu. Jangan keluar dulu. Karena apa? Ibu tempat Ibu bertugas di sini. Jadi yang di sini dulu Ibu buat adanya perubahan. Perubahannya bagaimana dengan praktek baik Ibu tadi. Jadi mereka melihat ini, wah Ibu lagi bagus. Berarti mereka mengikuti Ibu kan gitu. Apalagi Ibu adalah sebagai satu-satunya masih yang pertama atau perdana calon guru penggerak setelah kepala sekolahnya. Oke Bu, lanjut kita lihat ya. Itu udah bagus ya. Umpan balik dan penjelasan Ibu itu yang saya lihat sekarang ini sangat baik. Sudah saya mengerti, pemaparan Ibu juga sangat bagus. Saya memberikan apresiasi yang bagus pada Ibu. Kemudian Bu ya, yang ini yang terakhir Bu ya. Setelah kita melakukan pendampingan ini, Ibu sudah melakukan tadi berapa sesi pertanyaan sudah Ibu lakukan, pemaparan Ibu juga sudah Ibu jelaskan. Pasti ada yang namanya refleksi ya Bu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, apa pembelajaran atau ide baru Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Jadi ada dari penjelasan saya, ada nggak timbul yang namanya suatu pembelajaran atau ide yang Ibu untuk Ibu ke depan yang Ibu lakukan gitu? Saya kepingin tuh kayak memberikan SBI yang bervariatif gitu Pak. Terus bukan menggunakan strategi pembelajaran ada 21 Pak. Iya. PJPL itu supaya mau saya gali lagi gitu Pak. Berarti kembali Ibu harus berinovatif kan? Nah, Iya. jadi Inovatif kan tadi Bapak iya, inovatif, makanya gitu saya kan. tadi jelaskan sama Ibu, semua guru kalau ingin berkembang, ingin mengikuti yang namanya zaman itu harus inovatif. Kenapa? Inovatif itu mampu mengembangkan dirinya sendiri, mampu mengikuti perkembangan zaman. Itu bagus Bu. Yang kedua, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan pengajar praktik di penerimaan guru. Jadi Ibu kan ini sudah baik nih. Jadi untuk pendampingan berikutnya Ibu mau perlunya apa gitu. Jadi kita ini mau pendampingan berikutnya, jadi pendampingan 2 nanti yang Ibu perbaiki dari yang sekarang ini ke pendampingan berikutnya apa gitu. Misalnya Ibu ingin, Pak kalau bisa sih Pak, ini kalau bisa Waktunya Pak. jangan terlalu siang kali, bisa iya, gitu kan. Baru yang kedua, Pak kalau bisa saya maunya diajari juga lagi bagaimana gini, coba itu bagaimana. Lebih ke apa sih Pak, Waktu ya, ya. Karena kan kita juga ada deadline ya Pak. Bapak Iya, sini, Bapak betul. sini, Bapak sini. Cuma kan tadi kan memang di luar dari Gimana kita ya, dari kita ini. Cuma waktu tuh sama tempat sih Pak. Mungkin penyediaan saya ini kurang. Ya cuma gini lah Pak adanya. Iya, Jadi kalau betul. bisa tuh kan lebih lagi untuk penyambutan Bapak gitu sebenarnya seperti itu. Iya, oke. Jadi yang pertama ya Bu ya, kalau dari penjelasan Ibu, kalau tempatnya ini memang sih sebenarnya ini udah cukup bagus Bu. Yang kenapa dia udah di luar kebisingan, harus nyaman. Iya. Tapi karena ketepatan ini siang, Iya. jadi ini masih udah pulang sekolah, jadi kan artinya kebisingan tidak ada.
Yang kedua kalau masalah waktu ya dari BBGP itu tadi kemarin itu kita jam 1 sampai jam 4 kita ini sekarang, tapi itu is okay itu. Yang penting intinya Bu, untuk pembelajaran untuk pendampingan berikutnya Bu tetap yang namanya itu konsisten. Nah, itu konsisten dari mana? Artinya konsistennya adalah tetap Ibu yang namanya itu memberikan yang namanya perubahan pada diri Ibu. Jadi apa? Jadi adanya pemaparan di lokakarya, pemaparan dari fasilitator, penjelasan dari fasilitator, semua alur mereka Ibu kuasai dan dipertegas lagi oleh pengajar praktik di pendampingan. Jadi untuk itu jangan Ibu hilangkan, tapi tetap Ibu pegang sebagai pendamping berikutnya. Jadi yang ada di sekarang yang kurang, seperti tadi memanage waktu Ibu bilang, jangan ada lagi nanti di pendamping berikutnya, ya itu lama-lama berkurang. Gitu ya Bu ya, seperti itu. Oke Bu, kemudian nah saya sebagai yang namanya pengajar praktik Ibu ini, dari penjelasan Ibu ini saya bilang saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu telah berbagi praktik baik. Ibu sudah melakukan yang namanya perubahan kemudian dalam pembelajaran daring juga sudah saya lihat aksi nyata Ibu 11 dan 12 sudah saya lihat di situ. Ibu sudah berbagi praktik baik dari aksi nyata 11, 12 itu sudah sangat bagus. Kenapa? Karena Ibu sudah menerapkan yang namanya peran daripada filosofi pendidikan Kaisar Dewantara. Dan yang kedua, nilai dan peran guru penggerak sudah Ibu terapkan di aksi nyata tersebut. Jadi saya lihat itu salah satu berbagi praktik baik, dan saya mengucapkan banyak terima kasih Bu ya. Kemudian Bu, ini Bu, ada nggak hal-hal yang terkait dalam pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator? Maka perlu dicatat dan dokumentasi. Nah, misalnya Ibu gini, untuk fasilitator gitu, maksudnya dalam pembelajaran daring itu waktu rukol eksplorasi konsep misalnya gitu, atau elaborasi pemahaman, misalnya rukol ada dari fasilitator. Itu apa yang mau Ibu perbaiki atau yang Ibu ingin supaya lebih bagus lagi? Pak gini aja lu Pak, rukolnya namanya gini gitu, suaranya gini gitu Pak. Kalau rukol sebenarnya nggak ada masalah sih Pak, cuman kan masalah di waktu juga Pak kemarin. Kalau bisa kan itu jangan malam hari. Kalau dari penyampaian Bapak fasilitator tuh saya rasa udah pas, udah enak gitu, dapat alhamdulillah dapat pasien tuh yang memang saya rasa memang pas, penyampaiannya jelas gitu kan Pak, terus mengarahkannya juga jelas betul. Pak. Tapi itulah kadang kan kita waktunya malam, ini kebetulan siang gitu Pak, karena kalau malam ini kayak gimana ya Pak, kayak nggak plong gitu Pak. Rasanya nggak plong itu kayak kita mau keluar sore itu malam masih ada kerjaan lagi gitu Pak. Jadi maksudnya kalau bisa tuh ya memang kegiatannya dilaksanakan sampai sore lah minimal. Gitu, jangan Pak. kalau rukol jangan dilaksanakan malam. Iya Pak, itu kan waktunya me time sama keluarga. Atau kita ngerjakan tugas kan ada yang malam gitu Pak. Jangan dilaksanakan supaya nanti saya bilang ke pasien. Karena itu udah kami ini juga Pak, kita langsung ke pasien. Iya ya. Sih saya ganti-gantian gitu, tapi tetap aja gantian pasti otomatis 2 minggu ke depan kita kena malam lagi. Ya sudah apa ya gantiannya ya? Iya Pak. Ya betul. Kan, dan saya tanya juga ke yang lain-lain kan sebenarnya belum pernah kami rukol itu malam gitu Pak, karena memang waktunya me time, dapat kita sama anak, kita mengajari anak, atau itu kan kita nggak bisa juga gitu Pak. Jadi Ibu untuk di pembelajaran daring khususnya rukol, kalau bisa waktunya itu jangan malam, karena ada malam itu artinya me time untuk keluarga, untuk mengerjakan yang lain. Itu yang Ibu ya, nanti saya sampaikan di jurnal komunikasi supaya fasilitator membacanya dan dia mengatur waktunya seperti itu. Oke Bu, dari semua yang saya pertanyakan dan saya kasih sama Ibu tentang pendampingan individu satu ini, saya mengapresiasi dari segala pemaparan dan penjelasan Ibu itu saya terima dengan baik, dan saya senang karena Ibu adalah salah satu dari CGP saya yang ada 5 ya, Ibu salah satunya yang bagus, yang terbaik menurut saya. Dan dari penjelasan ini saya melihat Ibu itu sudah menguasai modul 11, 12, dan saya berharap untuk kedepannya nanti karena masih panjang, tetaplah Ibu itu berkarya, tetap yang namanya itu
merubah adanya perubahan terutama di tempat ibu bertugas supaya ilmu atau yang diterima di pendidikan guru penggerak itu bisa ibu biaskan ke guru-guru lain, sehingga dengan demikian timbullah ada guru-guru penggerak di tempat ibu ini dan mereka termotivasi, itu intinya. Yang kedua itu Bu, ibu tetap yang namanya di dalam pembelajaran daring itu, kalau ini sudah baik, coba ditingkatkan lagi menjadi yang lebih baik. Karena saya lihat ibu di pemantauan saya udah bagus, karena ibu selalu memberikan yang namanya tugas sebelum dudek. Itu aja Bu ya. Jadi satu ada boleh Kak? boleh. Masalah kayak contoh kan kita masuk RMS tuh Pak, sekolah terutama Iya, sekolah iya. tahu Pak, itu kan kadang kita telat 2 menit gitu Iya. Pak. Itu masuknya sebenarnya yang lama Pak. Mm-mm. Kadang kita udah depan laptop pun kadang kan kita kelupaan gitu Iya. kan Pak, tuh masuk pas waktu itu saya bapak itu lagi absen, Iya. bapak kasih lagi absen, pas saya masuk absen selesai. Nggak bisa Itu yang dibilang. udah saya bilang gitu, tapi kayak mungkin ada rasa kesel atau gimana ya Pak, karena saya terlambat, mungkin kan 3 menit saya terlambat Pak. Saya bilang Pak saya hadir ya Pak, tapi nggak ada respon gitu Pak. Itu gimana? Itu nggak mempengaruhi atau gimana gitu Pak? Kalau berdasarkan penilaian yang saya pantau dari dia, kalau ibu sudah kabari dia, Iya. saya sudah ini kasih alasan yang ini, is oke aja. Karena memang susah masuk. Nggak masalah, karena ibu sudah punya alasan. Bukan karena ibu main-main, bukan, tapi ibu sudah punya alasan. Ya memang sih artinya ya tergantung sinyal. Iya. Karena sinyal kalau seandainya terkendala kan kita nggak bisa masuk cepat kan gitu ya kan. Tapi kalau sinyalnya baik ya bisa langsung cepat kan gitu. Bukan kita yang mengulur waktu, tapi memang sinyalnya yang bermasalah. Iya benar. Saya juga dulu waktu guru penggerak dulu gitu juga. Kadang-kadang kami ada yang 8 menit nggak masuk. Kadang kami panggilin, yang ini kok belum masuk gitu. Kami telepon. Iya, sampai kalau saya pun nggak nelfonin kan, bilang saya baru masuk, bilang aja sama itu gitu Iya. kan. Dan saya bilang juga, karena 2-3 menit lah Pak, karena untuk proses masuk sama saya juga nggak dari awal saya langsung oke kan gitu kan Pak. Itu sih, karena pas saya lihat terakhir absen langsung tutup absennya gitu. Nggak apa-apa itu Bu. Nanti kalau itu sih sebenarnya masalah teknis saja, kata itu sinyal. Yang penting ibu mengikuti rukol itu dengan baik, itu aja. Satu lagi itu aja Bu ya. Jadi ada pertanyaan lagi, nggak ada lagi. Satu lagi Bu, saya minta sama ibu, intinya adalah jaga kesehatan. Iya Pak. Karena kesehatan yang paling penting. Tanpa kita sehat, kita bisa kita mengerjakan semua. Sebenarnya saya kalau dibilang sehat Pak, lagi beruntung aja saya sehat kan Pak. Karena saya sebenarnya punya riwayat. Riwayat saya autoimun Pak. Seperti itu ya. Autoimun tuh yang tahu cuma kepala sekolah saya, karena kan kalau saya ada apa-apa kan otomatis saya menghubungi Iya betul betul. kepala sekolah saya autoimun Pak dari 2022. Oh, iya. Tapi ini lagi sehat ya. Iya kan autoimun tuh kan kelihatan sehat sih Pak. Iya, betul, Pak. Jadi dia pas lagi drop ya drop. Itu ITP Pak, tombol support Pak. Jadi ketika saya misalnya drop itu nanti kayak demam berdarah lagi gitu. Dong. Itu pusing berdarah gitu. Tapi mudah-mudahan itu jaga kesehatan ya. Makanya itu ya, saya pikir saya kelola kan pikiran saya gitu Iya. kan Pak. Makanya saya selalu ngerjakan tugas tuh baru saya jalan-jalan gitu Pak. Itulah untuk merefresh Iya, benar lagi sekali. gitu. Yang intinya Bu, satu ibu yang pandai mengatur waktu supaya tidak timbul penyakit ibu lagi, supaya ibu jaga kesehatan. Oke Bu, siap. Sakitnya ada, semangatnya yang ada. Iya, betul. Sakitnya ada Pak, tapi semangatnya Tetap juga, harus gitu, semangat Pak. Bu ya, harus semangat. Iya, kepingin ini, kepingin itu Iya. banyak gitu Pak. Intinya ibu harus tetap semangat. Kenapa? Dengan semangat penyakit bisa kita kalahkan. Oke Bu, makasih ya Bu. Pak, Oke Bu, ini ya, itu kita selesai. Kita tutup dulu ya.